Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasannya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwasannya bahwasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Hei, hei, hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Sahabat, pernah suatu ketika sang penista agama, yaitu pendeta abal-abal Abraham bin Moses, atau yang lebih dikenal dengan nama Saifuddin Ibrahim, mengatakan, berpesan kepada semua orang bahwa jangan masuk Kristen. Saudara-saudara, jangan masuk Kristen, karena di dalam Kristen banyak sekali penipu. Nah, contohnya dia sendiri mengaku pernah ditipu oleh umat Kristen. Nah sahabat, lantas dengan begitu apakah bukan berarti justru menyuruh orang-orang Kristen itu untuk meninggalkan Kristen? Dengan demikian maka tidak heran jika semakin banyak yang meninggalkan Kristen dan lalu masuk Islam. Sahabat, untuk kesempatan kali ini berita viral terbaru dari Mu'alaf yang semakin hari semakin bertambah, berbondong-bondong mu'alaf setiap hari. Kali ini kita akan tampilkan saudara baru kita yang bernama Ruben, yang tadi malam bersyahadat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tiada hari tanpa mu'alaf. Dan kelihatannya Abraham bin Moses ini senang sekali ketika banyak sekali yang masuk Islam. Berarti kan visi dan misi dari Abraham bin Moses ini tersampaikan. Ya, karena memang pesan Abraham bin Moses sendiri jangan masuk Kristen. Nah, maka tidak boleh disalahkan pula jika banyak Kristen yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Oke sahabat, bagaimanakah prosesi bersyahadatnya saudara baru kita Ruben, dan bagaimana kronologi sehingga saudara baru kita ini memeluk agama Islam? Mari kita simak videonya. Ini pertanyaan yang membuat mereka keblinger. Saifuddin Ibrahim itu mulutnya keterlaluan. Gak usah ngaku, semua juga sudah tahu kalau mulutmu itu memang keterlaluan. Jadi jangan heran ya kalau semakin hari semakin banyak yang berbondong-bondong meninggalkan ajaranmu. Saudara kita yang di samping boleh kenalan namanya Pak Jackman, siapa beliau namanya? Namanya Ruben. Ruben. Masya Allah. Namanya adalah Bang Ruben. Bang Ruben, salam kenal, saya Rifa, saudara kembar dari Shiren Sungkar. Bang Ruben, dadah Bang Ruben. Duh, tapi bohong.
Video ini saya ambil dari channel Rifa MOW TV, di mana di situ beliau memoderatori seseorang yang akan bersyahadat yang bernama Ruben. Bang Ruben, Masya Allah, ini adalah Bang Ruben ini, saudara kita yang masih berbeda akidah dengan kita. Dan insya Allah, ikhwan fisabilillah, beliau akan mudah-mudahan secepatnya akan mengikrarkan syahadat. Dan bergabung bersama kita menjadi seorang muslim, saudara seiman kita. Dan insya Allah dikumpulkan oleh Allah nanti di jannahnya Allah, diakui oleh baginda Rasul sebagai salah satu umatnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, summa amin, ya Rabbal Alamin. Teriring doa yang sangat indah dari saudari kita Rifa kepada saudara baru kita Ruben. Mudah-mudahan setelah nanti bersyahadat dan masuk Islam dikumpulkan di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, sebelum Bang Ruben, mungkin kita kenalan dulu dengan Bang Ruben. Kalau boleh tahu nih Bang Ruben dengan Pak Jackman ini kenalannya seperti apa? Silakan Pak Jackman menceritakan kepada kita yang ada di Zoom dan di live comment. Monggo. Ya, jadi begini ya. Jadi kebetulan di daerah saya ini kan dikenal dengan penghasil jagung terbesar di Indonesia, boleh dibilang. Jadi sehingga anak-anak dari Sumba itu ribuan per tahun itu datang ke Bima, NTB. Jadi kebetulan karena memang saya pernah merantau, hidup di negeri orang, saya melihat mereka ini datang tidak punya keluarga. Ya sehingga awalnya itu saya ajak datang ke rumah. Satu kelompok dulu. Dalam satu kelompok itu ada 5-6 orang, 10 orang, 12 orang gitu. Saya tampung di rumah ini sambil carikan mereka kerja gitu. Itu sudah berjalan berapa tahun? Ya, sudah 5 tahun. Nah, sehingga alhamdulillah pada tahun yang kemarin berapa? 2 tahun yang lalu. Domi, alhamdulillah sudah syahadat 2 orang. Alhamdulillah. Saya ceritakan lebih awal tempat ini yang sudah sampaikan itu akan datang 1 orang saudara kita yang dari Sumba. Nah sekarang sudah terbukti ini. Masya Allah. Datang, ya. Alhamdulillah. Subhanallah, ternyata karena dakwah bilhal yang dilakukan oleh Bapak Jackman ini yang membuat para pemuda-pemuda yang datang kepadanya mungkin dalam rangka bekerja dan ditolong oleh Bapak Jackman ini, sudah banyak sekali pemuda-pemuda dari luar daerah Pak Jackman ini yang akhirnya masuk Islam. Ini di daerah Sumba atau Bima mungkin ya, Nusa Tenggara. Dan yang datang ini adalah para pemuda-pemuda Kristen yang nganggur ditampung oleh Pak Jackman dan diberikan pekerjaan. Dan akhirnya dakwah yang dilakukan oleh Pak Jackman ini memberikan pekerjaan dan fasilitas-fasilitas yang lain kepada para pemuda Kristen inilah yang akhirnya ditunjukkanlah di situ akhlakul karimah dari seorang muslim, yaitu Bapak Jackman ini, yang akhirnya membuat simpati para pemuda-pemuda Kristen yang sedang nganggur dan akhirnya ditampung untuk bekerja tersebut, akhirnya bersimpati dan lalu mendapatkan hidayah dari situ dan akhirnya masuk Islam. Sebelum saudara baru Ruben ini ternyata juga ada beberapa, banyak sekali yang sudah masuk Islam di bawah bimbingan Bapak Jackman. Alhamdulillah. Nah kalau Bang Ruben ini sendiri nih, Bang Ruben mungkin sedikit saya bertanya langsung ke Bang Ruben. Apakah Bang Ruben sudah pernah mempelajari apa sih itu Islam, atau bagaimana sih sebenarnya keyakinan Islam ini? Pernah nggak tanya-tanya kepada Pak Jackman atau baca-baca buku gitu? Memang saya juga sering nonton di TikTok juga gitu. Taunya, itu yang adil Muslim gitu. Makanya saya masuk Islam begitu. Allahu Akbar.
Masya Allah Pak Ruben. Nah, kalau Pak Ruben sendiri mungkin Pak Ruben tahu ya kalau saya memang sering diskusi dengan teman-teman non-muslim. Nah, dan saya selama ini memang tidak terlalu berharap bahwa saya percaya hidayah itu Allah yang kasih. Mungkin saya termasuk orang yang beruntung bertemu dengan orang-orang yang memiliki niat ingin kembali fitrah. Jadi gini Pak Ruben, dalam Islam itu kami percaya manusia itu semua lahir dengan fitrahnya sebagai seorang muslim, artinya orang yang tunduk patuh kepada Allah tanpa ada dosa waris. Kami percaya itu setiap manusia itu lahir dengan suci. Lalu orang tuanya yang menjadikan mereka Nasara ataupun Yahudi. Tapi Pak Ruben, saya sangat bersyukur Pak Ruben hari ini dipertemukan dengan kita di Zoom ini. Dan di Zoom ini kita banyak ada beberapa teman-teman. Salah satunya kita punya seperti ada Pak Cecep, Ustadz Alif, kemudian juga Pak Ucok Tebas, ada Bang Dedi. Mungkin apalagi kira-kira keraguan atau mungkinkah Bang Ruben sudah 100% yakin untuk mengikrarkan syahadat? Mungkin Bang Ruben bisa kasih tahu ke kita nih, apa kira-kira kegalauan yang ada saat ini gitu. Memang kalau saya bukan saya apa juga karena hati saya ikhlas masuk Islamnya begitu Bu, makanya saya nekat masuk Islam gitunya Bu. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kronologi dari saudara baru kita Ruben ini mengenal Islam dan memantapkan hatinya untuk memeluk Islam itu adalah karena internet. Beliau ini sering sekali melihat perdebatan-perdebatan antara Muslim versus Kristen gitu di dunia maya atau di media sosial, dan akhirnya hal tersebutlah yang memantapkan dirinya untuk memeluk agama Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berkat internet semua jadi terbuka. Kebenaran ada di dalam agama Islam. Jadi gini ya, silakan saya diambil alih aja nih Ustadz Alif atau Pak Jackman, karena berhubung kita nggak, kalau untuk mengikrarkan syahadat itu saya rasa tidak perlu menunggu lama ya Pak Jackman ya, karena memang beliau juga sudah ikhlas. Pak Jackman gimana? Menurut Pak Jackman, apa Pak Jackman pandu secara langsung di situ dan kita live-kan, atau mau meminta bantuan dari Ustadz Alif atau di sini dengan teman-teman di sini, atau bagaimana menurut Pak Jackman? Saya mah terserah. Biar mungkin yang ahlinya saja lah. Oke, saya serahkan langsung ke Ustadz Alif ya. Ustadz Alif, bisa dipandu Ustadz Alif saudara kita untuk mengikrarkan syahadat pada malam ini? Kan tidak perlu menunggu lama. Kalau seseorang ingin bersyahadat itu harus disegerakan sesegera mungkin, memang harus seperti itu ya. Maka di sini ditanya kepada Bapak Jackman apakah akan dibimbing langsung oleh Bapak Jackman sendiri ataukah ditunjuk dari Bapak Jackman mau siapa yang mensyahadatkan saudara baru kita Ruben ini, dan ternyata Bapak Jackman menyerahkan kepada Ustadz Alif. Oke, baik. Masya Allah ya, saya jadi bergetar ini, saya jadi ikut ingin salam kenal dulu ya Pak Jackman ya. Mungkin ya saya panggil Pak Jackman aja ya. Satunya Bang siapa? Maaf. Bang Ruben. Oh, Bang Ruben. Ya. Memang ini salah satu kabar gembira ya buat kami, karena termasuk kebanggaan Rasulullah juga, karena beliau merasakan bahwa bangga dengan banyaknya umat itu pertama, kedua bangga umatnya bersama-sama nanti menuju jannahnya, maksudnya jannah Allah Subhanahu wa taala atau surga gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan aku paling bangga di antara para nabi karena aku paling banyak umat, itu di antaranya. Nah, malam ini kalimah yang akan diucapkan insya Allah akan menggetarkan arsy-Nya Allah gitu, bahwa yang diucapkan memang kalimah yang kalau di antara mungkin beberapa kalimat itu dagingnya ya. Memang ketika seseorang sudah yakin, tekadnya kuat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka perlu kita percepat, karena akan ada penyesalan ketika seseorang sudah lepas nyawa dari jasadnya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi insya Allah dengan ayat ini saya cuma ingin memperdalam dulu bahwa Pak, ketika mengucapkan la ilaha illallah gitu ya, la ilaha illallah, pertama memang la ilaha, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Di situ maknanya pertama tidak ada, la maujuda, tidak ada yang aku temui Tuhan sesungguhnya kecuali Allah saja.
Jadi yang lain itu semuanya panah. La ma'buda illallah, tidak ada yang wajib kami ibadahi, kami tunduk patuh kecuali kepada Allah. La matluba illallah, tidak ada yang kami cari keridoannya, kami cari karunianya kecuali Allah saja. La maksuda illallah, dan tidak ada yang kami maksud dalam segala sesuatunya kecuali hanya Allah saja. Semuanya lillahi ta'ala. Makanya semua dihilangkan, hanya ada satu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dibimbing bersyahadat oleh Ustadz Alif, terlebih dahulu Ustadz Alif memberikan tausiah sedikit berupa pemantapan ya. Pemantapan terhadap kita semua umat Islam umumnya, dan terkhusus kepada saudara baru kita Ruben yang akan bersyahadat ini. Memang tujuan kita hanyalah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Subhanallah, sangat mantap sekali tausiah dari Ustadz Alif sebelum dimulai acara atau prosesi bersyahadatnya saudara baru kita Ruben. Oke sahabat, selanjutnya mari kita simak prosesi bersyahadatnya saudara baru kita Ruben di bawah bimbingan Ustadz Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasannya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwasannya bahwasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita doakan untuk saudara baru kita yang bernama Ruben ini, mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat di dalam belajar agama Islam. Dan mudah-mudahan dari prosesi bersyahadatnya saudara baru kita Ruben ini dan kronologi awal ataupun kisah awal beliau ini masuk Islam menjadikan motivasi dan inspirasi bagi saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah agar segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan lalu berbondong-bondong masuk Islam. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hey.